Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 26 Januari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, jadi untuk outlook hari ini kita lihat dari Amerika Serikat. Bursa Amerika Serikat ini tampak flat dan Dow Jones Index masih mempertahankan kedudukannya di atas support ketiga moving average. Berkat rebound Microsoft dan sektor keuangan yang mulai merilis laporan keuangan kuartalan menyambut rilis data ekonomi penting malam nanti seperti GDP kuartal 4 2022 yang diproyeksi di level 2,6%, initial jobless claims, dan new home sales. Earnings season tengah mengambil alih sentimen market saat ini dengan 95 perusahaan S&P 500 setelah menyerahkan laporan kinerja 4Q22 mereka, di mana 67% melaporkan performa di atas ekspektasi, lebih rendah dari rata-rata 76% yang telah berlangsung selama 4 kuartal belakangan. Saat ini para analis melihat pendapatan perusahaan S&P 500 secara agregat turun 3% secara year on year, 2 kali lebih buruk dari penurunan 1,6% yang sudah terlihat sejak awal tahun. Kemudian kita lihat kemarin itu IHSG ditutup melemah 0,45% ke level 6829,93, di mana most active stocks-nya itu ada Goto, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, Telkom, Buka, Boga, BHAT, dan Arto. Kemudian kemarin itu asing mencatatkan net foreign sales sebanyak 220 miliar rupiah, dengan top foreign buy yaitu ada BBNI, MDKA, Arto, Antam, BBTN. Sementara untuk top foreign sale ini ada BMRI, BBCA, BBRI, GGRM, dan Goto. Jadi kemarin itu IHSG mundur teratur setelah sehari sebelumnya membentuk candle evening star atau bearish reversal di area resisten jangka menengah 6.900. Nah, konsolidasi lanjutan menuju support MA10 dan MA20 di kisaran 6750 hingga 6760 ini terlihat masih cukup wajar, di mana para pelaku pasar juga tengah memperhatikan rilis data ekonomi penting dari market Amerika Serikat dan memantau laporan kinerja perusahaan kuartal 4 2022 sejumlah bank yang mulai keluar minggu ini. Kami pun menyarankan para investor atau trader pasar modal Indonesia untuk wait and see, menunggu IHSG mendapatkan support yang solid untuk kembali memulai upswing, mencoba menembus resisten 6.900 sebelum memutuskan untuk average up portofolio Anda. Nah, kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari BBNI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang mengantongi laba bersih sebesar 18,31 triliun rupiah pada 2022 atau tumbuh 68% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, pencapaian tersebut dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang tumbuh 14,8% secara year on year menjadi 34,4 triliun rupiah. Dan perbaikan kualitas kredit yang membuat biaya kredit membaik menjadi 1,9% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,3%. Kemudian yang kedua ada dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang beserta entitas anak perusahaannya PT Lancar Jaya Mandiri Abadi meraih kontrak baru mencapai 5,24 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Adapun PPRE ini mendominasi dengan berkontribusi sebesar 3,66 triliun rupiah atau 70% dari total nilai kontrak baru tersebut dan sisanya oleh PT LMA. Adapun dari 5 lini bisnis perseroan, sektor jasa pertambangan ini menyumbang 55% atau sebesar 2,9 triliun rupiah dari total perolehan nilai kontrak baru. Kemudian yang ketiga ini ada dari UNTR, PT United Tractors Tbk yang menekan transaksi afiliasi yaitu senilai 4 triliun rupiah yang melibatkan perseroan, Pama Persada Nusantara atau PAMA, dan Bina Pertiwi Energy. Nah, berdasarkan perjanjian, PAMA ini mengguyur pinjaman untuk BPE. Sebelumnya pada 16 Desember 2021 ini, United Tractors dan Pama Persada Nusantara, anak usaha perseroan, telah menekan perjanjian pinjaman. Berdasar perjanjian itu, PAMA memberikan pinjaman kepada BPE 4 triliun rupiah untuk modal kerja bagi perseroan. Kemudian untuk domestic and global news, yang pertama dari domestik sendiri ada dari revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor yang menyebutkan bahwa DHE ini harus disimpan di sistem keuangan dalam negeri selama 3 bulan. Kebijakan ini
dibuat mengingat situasi likuiditas valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, ini semakin mengering. Sementara ekspor Indonesia melejit selama 32 bulan terakhir hingga perdagangan mencetak surplus besar. Jadi pemerintah harus mengelola bagaimana kebutuhan devisa asing itu tersedia di dalam negeri. Implementasi aturan ini akan paling lama di semester 1, sementara menunggu finalisasi revisi masih berlangsung. Kemudian dari globalnya sendiri ada dari China, di mana hubungannya dengan Amerika Serikat ini semakin memanas seiring statement dari Beijing yang meminta Washington untuk berkaca dan membereskan negara sendiri sebelum menyenggol negara lain soal utang. Nah, pernyataan ini keluar setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Janet Yellen menyebut bahwa China sebagai penghalang untuk reformasi utang di Afrika pekan ini, yang kemudian ditanggapi dengan tajam oleh pejabat China di Zambia. Seperti diketahui, saat ini pemerintahan Joe Biden punya masalah plafon utang yang mendesak dan belanja negara yang tengah ditekan oleh Partai Republik Amerika Serikat. Kemudian kita lanjut untuk Corporate Global and Domestic Economic Calendar. Untuk hari ini, Kamis, kita menantikan data GDP dari US dan juga Initial Jobless Claims dan Durable Goods. Kemudian untuk corporate calendar, hari ini hanya ada RUPS, yaitu dari emiten NPGF. Nah, untuk teknikalnya, hari ini kami memproyeksikan IHSG konsolidasi, yaitu menguji support MA10 dan MA20. Di mana supportnya itu pada kisaran 6760 hingga 6750. Kemudian resisten terdekatnya yaitu di 6850. Adapun advice untuk perdagangan ini bisa hold atau buy on weakness. Kemudian di sini untuk rekomendasi saham yang pertama ada Cepin. Rekomendasi kami hari ini yaitu buy on weakness, di mana overview-nya yaitu uji support jangka pendek, target di 6.300 dan stop loss di 5.700. Kemudian ada BBRI, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy, di mana target terdekatnya 4710, stop loss di 4530. Di mana overview-nya yaitu sedang menguji support MA10. Kemudian ada dari NTP, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana overview-nya yaitu uji support dari level previous low-nya dengan target terdekat yaitu di 10.300 hingga 10.400 dan stop loss di 9.500. Kemudian ada Waskita, di mana rekomendasi kami hari ini buy, target terdekat ini pada kisaran 338 hingga 342 dan stop loss di 296. Kemudian ada BRPT, rekomendasi kami hari ini buy, target terdekatnya yaitu di 880, kemudian stop loss di 825. Oke, sekian pemaparan hari ini, terima kasih.